Shalom, bersama saya John Setiawan. Kita akan melanjutkan topik kita tentang visi pemuritan. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengamanatkan kepada kita amanat agung ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana struktur dari amanat agung ini. Kita sekarang akan masuk lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang sasaran dari amanat agung. Sasaran yang pertama adalah murid Kristus. Kita sudah melihat amanat kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid adalah sasaran kualitas. Kalau kita sedang membicarakan sasaran, kita membicarakan sesuatu yang penting, sesuatu yang kita perlu tune in, perlu samakan dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan dan katakan ketika dia berkata, jadikanlah semua bangsa murid Kristus, supaya apa yang Tuhan Yesus ingin untuk dia capai juga menjadi kerinduan kita. Visi Tuhan Yesus menjadi visi kita tentang apa yang seharusnya terjadi, menjadi sasaran dari seluruh kegiatan pemuritan yang kita lakukan. Sasaran kualitas murid Kristus ini dituliskan dalam bahasa aslinya Matheteusate Pantataete. Bagian yang pertama, Matheteusate, muridkanlah atau jadikanlah murid. Kata Matheteusate berasal dari satu kata, kalau kata kerjanya adalah matetes. Matetes diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai murid, dalam bahasa Inggris sebagai disciples, bukan students tapi disciples, karena satu pengertian tertentu. Karena yang disebut murid di sini bukan kita mendirikan sekolah, mengundang orang-orang untuk mendaftar, kemudian kita menjadi gurunya, bukan seperti itu. Tetapi murid atau disciples di sini artinya adalah orang yang mengikuti ajaran dan cara hidup gurunya. Kalau jadikanlah semua bangsa muridku, Kristus sebagai gurunya. Seorang murid Kristus adalah orang yang mengikuti ajaran dan cara hidup, ajaran dan kehidupan dari Kristus. Itulah definisi dari matetes atau dari disciples. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 40 dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi yang disebut sebagai pemuritan di dalam konteks jadikanlah semua bangsa murid Kristus adalah membawa orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus, yang semakin serupa dengan gurunya. Gambaran yang lebih umum di Indonesia adalah seperti gambaran tentang pada zaman dulu ada seorang santri senior begitu ya. Dia mengumpulkan murid-muridnya. Para calon-calon santri itu akan hidup bersama dengan si santri senior, melihat bagaimana dia menyapu rumah, pergi ke pasar dan sebagainya. Cara hidupnya akan diikuti oleh para murid-murid ini. Kemudian ajaran-ajarannya, bagaimana dia mengaji dan sebagainya, itu akan diikuti oleh murid-muridnya. Sehingga suatu saat para calon santri ini menjadi apa? Menjadi santri senior untuk di dalam aliran dari si santri ini. Sebenarnya hal itu yang terjadi dalam tradisi kerabian di dalam kebudayaan Yahudi, rabbinical tradition. Tuhan Yesus bukan yang memulai tradisi kerabian. Tradisi rabbinical, tradisi kerabian, seorang rabi mengumpulkan murid-muridnya, itu dimulai sekitar 200 tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir di dunia. Jadi Tuhan Yesus menggunakan tradisi yang ada saat itu dan memakainya di dalam bentuk pemuritan yang dia lakukan. Dia ingin menghasilkan orang-orang yang sama dengan gurunya. Nah, Tuhan Yesus sama dengan para rabi pada masa itu memanggil dan mengumpulkan murid-muridnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berbeda dengan para rabi pada masa itu. Tuhan Yesus punya definisi tertentu siapa yang bisa menjadi murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus menggunakan tradisi yang rabbinikal pada saat itu, tapi dia memberikan pengertian sendiri siapa yang bisa menjadi murid-muridnya. Dan ini penting untuk kita pelajari sehingga kita betul-betul tahu apa konsekuensi dari kata murid di dalam amanat agung. Kita bisa menyelidiki Alkitab berbagai bagian, misalnya dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Bapak Ibu bisa belajar membuka Alkitab, kemudian melihat di sana ada orang-orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menyarankan mereka untuk berpikir ulang. Dikatakan kalau kita mau bangun menara dan anggaran kita cuma bisa cukup untuk bangun fondasinya aja, jangan bikin menara, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus hitung berapa harga penyerahan diri yang harus kamu bayar. Kalau nggak punya kesanggupan untuk berkomitmen ke sana, pikirkan ulang apakah betul kamu mau mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seolah-olah mau mengatakan demikian.
Jadi dikatakan orang akan menertawakan kalau kamu cuma bisa bangun fondasinya, orang akan tertawa. Yang begini mana bisa disebut menara? Kalau orang mau berperang, kita harus hitung dulu lawan kita berapa kuat dan kita berapa kuat. Jangan sampai kita mati konyol. Mereka sangat kuat dan kita sangat lemah, kemudian kita akan kalah. Jadi kita harus hitung-hitung dulu apakah betul kita mau ikut Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kalau begitu siapa yang bisa jadi murid dia? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ini, ayat-ayat sesudahnya. Dia katakan, kalau seorang datang padaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi murid. Radikal sekali. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak menyarankan kita untuk membenci anggota keluarga kita. Tuhan Yesus mengatakan tentang hukum kasih, kasihilah sesama manusia, apalagi di saudara-saudara kita sendiri. Tentu bukan itu maksudnya. Tetapi ada satu perubahan orientasi hati yang sangat radikal kepada Kristus. Kalau kita mau jadi murid-murid. Lukas 14:27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Ada harga penyerahan diri dan salib yang harus dipikul. Berani nggak kita memikul salib kita jika itu yang diperlukan demi kita mengikut Kristus? Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Tantangan-tantangan kemuridan yang begitu besar. Jadi Tuhan Yesus sama dengan para nabi mengumpulkan murid-murid, tetapi dia punya definisi sendiri tentang siapa yang bisa menjadi murid dan tidak. Lihat perkataan Tuhan Yesus lainnya di dalam Lukas pasal 9, di dalam Yohanes pasal 8, dan berbagai bagian Alkitab yang lain. Yohanes memberikan beberapa bagian yang lebih positif. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi ketika kita bicara kata murid, itu satu kata yang punya pengertian tertentu dalam pikiran Tuhan Yesus, berbeda dengan pengertian pada umumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, Dia tidak sedang berkata, kumpulkanlah sebanyak orang yang mau menjadi pengikutku atau penganut ajaranku. Bukan itu. Dia sedang berkata untuk kita melipat gandakan murid-murid. Murid menghasilkan murid, menghasilkan murid, menghasilkan murid. Dan murid itu adalah orang yang punya komitmen penuh melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata murid di dalam Amanat Agung adalah satu kata murid yang mengandung satu komitmen yang besar. Seorang pendeta dan seorang penulis yang namanya Kyle Idleman suatu saat sedang memikirkan, dia adalah satu pendeta mega church, dia gerejanya besar sekali seperti stadion. Dia memikirkan satu rangkaian khotbah. Waktu dia memikirkan rangkaian khotbah apa yang akan dia bawakan, dia duduk di sanctuary gereja itu, kemudian dia memikirkan rangkaian khotbah apa yang akan membawa orang terus tertarik dan terus betah di gereja. Dia memikirkan ayat-ayat yang mana yang akan dia mau uraikan. Ketika dia membuka Alkitab, dia menjumpai perkataan-perkataan tentang tuntutan kemuridan seperti yang tadi sudah kita lihat. Dan dia melihat, wow, Tuhan Yesus berpikirnya berbeda sekali dengan dia. Dia sedang mencari bagaimana supaya menarik dan mempertahankan jemaat untuk hadir. Tuhan Yesus malah menantang mereka dengan satu komitmen. Dan hasil dari perenungan itu dia tuliskan dalam bukunya, judulnya Not a Fan, bukan sekedar penggemar. Dia mengatakan demikian, di dalam Injil Yesus tidak pernah terlalu tertarik pada fans. Fans adalah penggemar yang antusias. Tetapi fans ini punya ciri-ciri adalah orang-orang yang ingin cukup dekat dengan orang yang di fansnya, ingin cukup dekat dengan Tuhan Yesus untuk mendapatkan manfaatnya. Diberkati, mereka disembuhkan penyakitnya, anak-anaknya diberkati dan sebagainya, dapat manfaatnya, tetapi tidak mau terlalu dekat sehingga mereka harus mengorbankan sesuatu. Itu ciri-ciri fans. Nah, apa yang dicari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak sedang mencari fans, tetapi dia mencari orang yang mau mengikuti dia dengan komitmen penuh, completely committed followers.
Kalau Bapak Ibu mempelajari dan melihat buku-buku ini, ada Radical Discipleship Edmondson, ada Radicalnya David Platt, dan ada buku-buku yang lain dari John Stott, dari Francis Chan. Kita belum memahami apa artinya menjadi murid Yesus sampai kita menangkap betapa radikalnya kemuridan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat pada zaman kita sekarang bagaimana kita menginterpretasi pemuridan. Bill Hull di dalam bukunya Disciple Making Church, dia mengatakan begini, Injil masa kini, Injil yang diajarkan pada masa kini telah memberi ruang bagi sebagian besar jemaat untuk sekedar menyetujui tentang beberapa fakta dasar tentang Injil. Kristus mati disalibkan bagi kita, kemudian kita ditantang untuk menerima Kristus, kita menerima pengampunan dosa, mendapat jaminan masuk surga, lalu melakukan beberapa kegiatan gerejawi hingga Kristus datang kembali, dan itu sudah cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa berbedanya dengan apa yang Kristus tuntut di dalam kemuridan. Francis Chan di dalam bagian lain, dia membuat sebuah parodi begini. Dia mengatakan bahwa amanat agung Tuhan Yesus sudah digantikan dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Hei, apakah kamu mau jadi pengikutku? Tidak perlu khawatir, saya benar-benar tidak terlalu peduli apakah kamu mengubah gaya hidupmu atau tidak, kamu taat atau tidak, saya tidak terlalu peduli. Saya hanya mencari orang yang mau berkata bahwa dia mau menjadi orang Kristen, mau jadi pengikutku. Apakah ini adalah Injil yang diberitakan di dalam amanat agung? Tentu bukan. Kita melihat bahwa amanat agung adalah amanat untuk membawa orang-orang menjadi murid-murid yang punya komitmen penuh. Orang-orang yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dalam berbagai hal. Perjanjian Baru mengatakan pemahaman tentang pemuridan ini sebagai Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Menjadi murid Kristus adalah orang yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, Efesus pasal 4. Dan segala hal itu meliputi dia adalah orang yang bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, formasi spiritual. Dia adalah orang-orang yang belajar mengerti siapa Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, formasi pengajaran. Dia adalah orang yang karakternya bertumbuh semakin dewasa, semakin serupa dengan karakter Kristus, formasi karakter. Dan orang yang melayani, memuridkan, membawa orang-orang hidup memuliakan Tuhan, formasi pelayanan. Dalam segala hal bertumbuh seperti Kristus. Itulah sasaran kualitas murid Kristus yang perlu menjadi sasaran kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita merindukan, memimpikan, mengerjakan semua pemuridan ini dengan kerinduan supaya dihasilkan orang-orang yang dewasa menjadi murid-murid Kristus yang serupa dengan Kristus seperti ini? Pertanyaan bagi kita semua.